Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Pembasa, program studi Sistem Informasi Unikom dengan NIM 105.19137. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Enterprise Architecture. Mulai dari pengertian Enterprise Architecture, manfaat, tujuan, dan penggunaan aplikasi ArchiNet. Pengertian Enterprise Architecture. Enterprise Architecture merupakan sebuah perancangan proses bisnis dan teknologi pada setiap perusahaan atau bisnis yang kemudian diintegrasikan guna mencapai tujuan tertentu yang sudah direncanakan. Jadi, pada dasarnya ini adalah konsep fundamental bagaimana bisnis dan setiap bagiannya berjalan secara terintegrasi sehingga bisa melakukan proses efektif untuk mendapatkan hasil. Enterprise Architecture adalah pendekatan terstruktur untuk mengurai setiap kebutuhan sistem sehingga dapat digunakan untuk merancang dan mengembangkan sistem yang kompleks agar menjadi lebih sederhana. Dalam memodelkan Enterprise Architecture dibutuhkan penggunaan framework. Dengan adanya framework, memudahkan developer merancang serta mengembangkan sistem, dikarenakan tahapan-tahapan, metode atau struktur logis yang telah disediakan oleh framework tersebut. Enterprise Architecture memiliki banyak manfaat, diantaranya adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi bisnis dari perusahaan, menjadikan suatu inovasi dalam struktur organisasi perusahaan, integrasi proses bisnis untuk mencapai kualitas dan ketetapan waktu dari informasi bisnis, serta memastikan bahwa investasi untuk teknologi informasi dalam perusahaan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, biaya investasi dan operasional teknologi informasi akan berkurang, dan keakuratan juga kecepatan sistem teknologi informasi akan meningkat. Tujuan dari Enterprise Architecture tersebut adalah keselarasan yang lebih besar antara teknologi informasi dan masalah bisnis. Tujuan utama arsitektur perusahaan adalah untuk memandu proses perencanaan dan merancang kemampuan TI dan SI suatu perusahaan untuk memenuhi tujuan organisasi yang diinginkan. Biasanya proposal dan keputusan arsitektur terbatas pada aspek IT dan IS perusahaan. Aspek lain hanya berfungsi sebagai input. Sementara menurut integrasi perusahaan, tujuan Enterprise Architecture adalah untuk mencapai koherensi yang lebih besar antara berbagai masalah perusahaan, sumber daya manusia, teknologi informasi, operasi, dan lain-lainnya, termasuk keterkaitan antara perumusan strategi dan eksekusi. Biasanya proposal dan keputusan arsitektur mencakup semua aspek perusahaan. Ada berbagai macam jenis enterprise arsitektur, diantaranya business arsitektur, application arsitektur, information arsitektur, dan yang terakhir teknologi arsitektur. Framework domain enterprise arsitektur diantaranya ada Jackman Framework, ada TOGAF, The Open Group Architecture Framework, ada FEAF, Federal Enterprise Architecture Framework, Service Oriented Architecture, dan TEAF atau Treasure Enterprise Architecture Framework. The Open Group Architectural Framework atau TOGAF memberikan prinsip-prinsip untuk merancang, merencanakan, mengimplementasikan, dan mengatur arsitektur IT perusahaan. Kerangka kerja TOGAF membantu bisnis membuat pendekatan standar untuk enterprise arsitektur dan kosakata umum. Standar yang direkomendasikan untuk metode kepatuhan dan alat dan perangkat lunak yang disarankan, serta metode untuk menentukan praktek terbaik. Kerangka TOGAF sangat populer sebagai kerangka arsitek perusahaan. Dan menurut pendapat para pakar, kerangka kerja ini diadopsi oleh lebih dari 80% perusahaan terkemuka di dunia. Jackman Framework for Enterprise Architecture. Framework Jackman dinamai dari salah satu pendiri asli arsitektur perusahaan, dan itu adalah metodologi enterprise arsitektur populer lainnya. Ini lebih baik
dipahami sebagai taksonomi, ini mencakup 6 titik fokus arsitektur dan 6 pemangku kepentingan utama untuk membantu menstandarkan dan menentukan komponen juga keluaran arsitektur IT. Federal Enterprise Architecture Framework FEAF diperkenalkan pada tahun 1996 sebagai tanggapan atas tindakan Fireshine yang memperkenalkan mandat untuk efektivitas IT di lembaga federal. Ini dirancang untuk pemerintah US, tetapi juga dapat diterapkan ke perusahaan swasta yang ingin menggunakan kerangka kerja tersebut. SOA atau Service Oriented Architecture merupakan sebuah konsep arsitektur atau pendekatan terhadap sebuah sistem yang dapat menyelesaikan masalah yang terkait dengan transaksi data antar aplikasi yang dipresentasikan ke bentuk web service. Sehingga fungsi dari SOA tidak hanya sekedar membuat web service, tetapi dapat memberikan solusi terhadap permasalahan dengan tingkat kompleksitas yang relatif tinggi. Yang terakhir, Treasury Enterprise Architecture Framework. Framework yang menunjukkan pengembangan dan perancangan dari proses bisnis berbagai unit departemen dengan mengidentifikasikan kebutuhan sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam perkembangan teknologi yang sering mengalami perubahan. TEAF mengidentifikasikan hasil dan kinerja produk yang menjadikan arahan bagi pengembangan enterprise arsitektur, di mana kinerja produk mendasari deskripsi bagaimana enterprise arsitektur dikembangkan serta diterapkan dan mendokumentasikan bagaimana pencapaian dari penerapan enterprise arsitektur tersebut. Yang terakhir adalah aplikasi Archimedes. Archimedes adalah sebuah standar open group, merupakan suatu bahasa permodelan terbuka yang independen untuk enterprise arsitektur yang menyediakan instrumen untuk mendeskripsikan dan memvisualisasikan hubungan antar domain dengan cara yang jelas. Nah, kita lanjut ke penggunaan aplikasi Archimedes. Sudah kita klik aplikasi Archimedes, kita bisa langsung ke menu file, ke menu new. Di sini terdapat empty model, kita bisa langsung klik secara langsung atau kita juga bisa menggunakan hotkey seperti menggunakan Ctrl dan M, Ctrl M. Seperti ini tampilannya apabila kita sudah mengklik empty model tadi. Di sini terdapat default view, ada juga properties, validator, dan palette. Di palette juga terdapat sebuah konektor sebagai penghubung suatu objek ke objek lain. Dan yang warna kuning ini adalah objek-objek yang berhubungan dengan bisnis. Untuk yang warna biru ini adalah objek-objek yang berhubungan dengan aplikasi. Sementara yang berwarna hijau adalah objek-objek yang berhubungan dengan teknologi informasi atau device. Kita coba membuat suatu permodelan. Pertama-tama kita pindahkan grup visual group ini ke dalam default view. Kita ambil 3 grup. Kita coba rapikan terlebih dahulu. Ya, seperti ini. Kita juga dapat merubah nama grup ini. Yang pertama menjadi grup bisnis. Yang kedua kita coba ubah menjadi grup aplikasi. Yang terakhir kita grup device. Dan seperti ini. Kita bisa
memindahkan bisnis aktor ke grup bisnis, kita tempel. Bisnis aktor ke grup bisnis, dan aplikasi komponen ke grup aplikasi. Juga kita pindahkan device ke grup device. Ya, seperti ini kawan-kawan. Kita juga dapat menghubungkan antar grup tersebut dengan konektor tadi. Kita hubungkan aplikasi komponen pada bisnis aktor ke Indonesia. Juga aplikasi komponen ke device. Nah, seperti itu. Kita dapat melihatnya di relation. Nah, sudah ya, terhubung ya kan. Di sini kita lihat konektor kita sudah terhubung ya kawan-kawan. Kita tidak bisa menghapusnya secara langsung di default view seperti ini. Ini tidak merubah pada relation yang ada. Jadi kita harus menghapusnya secara manual di sini. Kita coba hapus. Dan sekarang sudah tidak ada relation. Seperti itu teman-teman. Kita coba suatu permodelan yang baru. Kita coba buat permodelan yang baru. Nah, kita terlebih dahulu. Ini agak akan sedikit diperbesar. Kita akan mencoba membuat suatu permodelan bisnis. Maksud saya permodelan jual beli. Coba bisnis aktor menjadi toko. Dan kita tambahkan admin juga customer di grup bisnis. Admin dan customer. Juga kita ubah menjadi aplikasi komponen menjadi payment system. Payment system. Sudah. Payment system sudah, berarti di sini kita membutuhkan suatu message system. Message system kita ubah menjadi message system. Dan device kita ubah menjadi PC. Juga di sini berarti ada juga suatu smartphone. Ya sudah. Kita coba hubungkan antar bagian grup ini. Kita coba hubungkan dengan konektor bisnis aktor menuju toko, gunakan serve. Juga pada bisnis aktor menuju toko menggunakan serve. Sistem menuju bisnis aktor
menggunakan share, sama menggunakan share. Smartphone menggunakan message system dan share, dan PC juga menggunakan share. Untuk payment system di sini kita menggunakan Realis. Mungkin ini yang dapat saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.